Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa semuanya. Di sini saya akan membahas materi pertemuan keempat kita mengenai pelabuhan. Nah, di mana mahasiswa di sini harus mendeskripsikan mengenai jenis-jenis pelabuhan, fasilitas yang ada di pelabuhan, kemudian perkembangan pelabuhan dari zaman dahulu, sekarang, dan yang ada saat ini. Nah, terus di sini juga kita akan menjelaskan mengenai uh, fungsi ya. Nah, kemudian pelabuhan di Indonesia. Pertama kali kita akan menjelaskan mengenai perkembangan pelabuhan, di mana pada masa lalu ya, pelabuhan adalah suatu tempat di perairan di muara sungai, teluk atau pantai yang secara alamiah terlindung dari gempuran gelombang, sehingga kapal-kapal dan perahu-perahu dapat merapat dan membuang jangkarnya untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang maupun menaik turunkan penumpang dengan aman. Nah, seiring berjalannya kemajuan zaman, pelabuhan ini sebagai sarana dan prasarana angkutan laut, ya, tidak lagi dari perairan yang terlindungi secara alamiah, tetapi bisa juga berada di laut terbuka sebagai pelabuhan samudera dengan perairan yang cukup luas dan dalam. Untuk pelabuhan sekarang, di mana salah satu segmen mata rantai transportasi ya dari kegiatan bisnis yang terlibat dalam proses transportasi, baik prasarana yang dapat menunjang dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan perkembangan industri di dalam belakang pelabuhan, atau yang kita kenal dengan istilah hinterland ya. Nah, dari definisi utama dari pelabuhan ini berdasarkan aspeknya dibagi menjadi 3. Ada aspek transportasi, aspek layanan, dan aspek hinterland connection. Nah, di aspek transportasi, pelabuhan ini sebagai interface ya, di mana sebagai titik temu antar moda transportasi laut ya, baik moda transportasi darat juga. Nah, kemudian di sini pelabuhan sebagai gateway atau di mana ya pintu gerbang utama untuk arus keluar masuknya barang perdagangan dari atau daerah belakang pelabuhan ya yang bersangkutan ya. Dan yang terakhir sebagai pelabuhan itu sebagai industri estate, di mana untuk pengembangan industri di daerah pelabuhan yang berorientasi ekspor ya, untuk pengiriman barang keluar. Nah, di mana untuk sebagai aspek pelayanan, nah, pelabuhan akan melayani di antaranya salah satunya ini ada kebutuhan ya, kebutuhan perdagangan, terutama di perdagangan internasional dari daerah hinterland, kemudian membantu berjalannya roda perdagangan dan pengembangan industri nasional, kemudian melayani penampungan mangsa pasar ya yang semakin meningkat guna melayani perdagangan internasional baik transshipment maupun transit. Nah, kemudian ada juga menyediakan fasilitas transit nih untuk tujuan daerah hinterland atau daerah negara tetangga ya. Dan terakhir menyediakan fasilitas pengembangan industri di sekitar pelabuhan industri yang berorientasi ekspor. Nah, di mana hinterland connection ini antara lain pelabuhan atau hinterland menjadi connecting yang saling mempengaruhi ya dan saling ketergantungan, seperti contohnya pelabuhan tidak akan ada artinya bila tidak didukung oleh hinterland yang dimana potensinya untuk berkembang. Namun sebaliknya, pada daerah yang merupakan hinterland dari suatu pelabuhan akan terhambat perkembangan industrinya, baik pertanian, perdagangan, jika tidak ditunjang oleh suatu pelabuhan dengan fasilitas yang memadai dengan tingkat koefisien yang tinggi. Nah, sesuai dengan info tersebut ya, jadi daerah yang merupakan suatu kawasan hinterland dari suatu pelabuhan akan terhambat ya, akan tertinggal zaman apabila perkembangan dari sektor industri, pertanian, dan perdagangnya tidak ditunjang ya oleh suatu pelabuhan. Nah, salah satu contohnya di sini akan bahas. Nah, fasilitas yang dimasuknya diantaranya ini ada sistem perbankan, prosedur ekspor impor, sistem keamanan, prasarana jaringan telekomunikasi, sarana transportasi baik truk, tracking maupun kereta api, dan prasarana jalan raya ya. Nah, dari uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa hinterland connection ini
mengartikan ya bahwa semua fasilitas yang dapat memungkinkan pelaksananya hubungan antara pelabuhan dengan seluruh lokasi industri, pertanian dan perdagangan dalam arti luas yang berada di kawasan hinterland di mana pelabuhan tersebut berada. Satu contohnya yang tadi sudah saya sebutkan, di sini ada Tanjung Priuk ya dengan Hinterland Connection. Jadi Hinterland Connection ini pelabuhan port ya, port di mana bisa menjaring dari sektor industri ya, pertanian dan perdagangan. Salah satunya industri tekstil industri yang berada di Bandung. Nah, dari sarana dan prasarana ini bisa menggunakan kereta api maupun truckingnya bisa lewat tol dan bisa jalanan biasa. Nah, dimana kalau untuk daerah tekstil ini bisa daerah port ya, Port Tanjung Priuk bisa mengaksesnya melalui kereta api. Nah, di mana untuk ininya ya, garis putus-putus yang bisa kita lihat ya, baik dari jarak tempuhnya 700 km ya. Nah, terus di sini juga ada pelabuhan Merak ya. Nah, di sini dia bisa menggunakan ya moda transportasi trucking, di mana juga ada perkebunan teh daerah Sukabumi ya, bisa menggunakan jalur trucking dan yang lain-lainnya nih. Daerah tekstil, daerah perindustrian Bekasi, Cikarang, Karawang bisa menggunakan lewat jalur biasa begitu, tidak menggunakan tol. Oke. Kemudian di sini definisi pelabuhan, di mana definisi pelabuhan ya tempat berdiri dari daratan beserta perairan di sekitarnya dengan batasan-batasan tertentu baik sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, baik berlabuh, naik turun penumpang, atau loading unloading ya barang, di mana dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran, kegiatan penunjang pelabuhan, serta sebagai tempat pemindahan antar moda transportasi. Di sini dapat kesimpulan ya, kita ambil kesimpulan bahwa pelabuhan itu merupakan sebuah kawasan yang dimana di dalamnya terdiri dari semua aktivitas kegiatan baik dari penumpang untuk naik turunnya penumpang, kemudian loading unloading barang, serta arus lalu lintas kapal baik moda transportasi intar maupun moda transportasi lainnya. Nah, adapun macam-macam pelabuhan di sini ada dari segi penyelenggaranya, segi gunanya, dan segi Nah, dari segi penyelenggaranya dibagi menjadi dua, di mana pelabuhan umum ini diselenggarakan untuk kepentingan pelayaran masyarakat, di mana penyelenggaraan dapat dilakukan oleh pemerintah, baik badan usaha milik negara maupun swasta. Ya, jadi bisa dipakai oleh semua kalangan masyarakat. Ya. Nah, kalau perbedaannya pelabuhan khusus, nah biasanya ini untuk penyelenggaraan kepentingan sendiri ya dalam menunjang kegiatan tertentu. Mungkin seperti kayak event gitu, ada suatu event di sekitar pelabuhan ya, dan di mana pelabuhan ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan umum ya, kecuali dapat perizinan dari pemilik pelabuhan tersebut. Mungkin privat pelabuhan, privat island di sini biasanya ya digunakan dari pelabuhan khusus. Dari tinjau kegunaannya di sini ada terbagi tiga, ada pelabuhan ikan yang khusus untuk mengangkut ikan ya, pelabuhan barang mengangkut barang-barang, pelabuhan penumpang ya khusus untuk aktivitas penumpang. Nah, dari segi geografisnya di sini pelabuhan ya bisa terbentuk dari alam, kemudian buatan dan semi alam ya. Nah, adapun jenis pelabuhan biasanya dapat dibedakan berdasarkan alamnya, pelayanannya, lingkup pelayaran yang dilayani, kemudian kegiatan perdagangan luar negeri, kemudian ada juga kapal yang diperbolehkan singgah, kemudian wilayah pengawasan bea cukai, serta kegiatan pelayaran lain. Nah, adapun 4 fungsi pelabuhan ya, di mana yang pertama tempat pertemuan, interface. Interface itu tempat pertemuan baik moda transportasi ya, baik kapal yang akan berlabuh ke luar negeri maupun yang menuju ke Indonesia begitu. Nah, atau pertemuan antar
moda transportasi darat maupun lautnya ya. Kemudian sebagai gateway ya, gateway di mana titik kumpul yang menyatukan dari berbagai tujuan begitu daerah. Nah, kemudian entitas industri ya, di mana dari pelabuhan itu dekat dengan kawasan-kawasan industri ya. Salah satu contohnya di Tanjung Priok. Nah, itu kan banyak kawasan-kawasan industri ya, industrinya baik titik kumpul daerah-daerah Bekasi, kemudian di daerah Jakarta juga ada ya. Kemudian mata rantai transportasi ya, baik transportasi darat maupun laut. Nah, di sini ada kriteria ukuran pelabuhan di mana kita tidak bisa menentukan secara umumnya ukuran pelabuhan itu besar atau kecil atau sedang atau spesifiknya, tapi ada tolak ukurnya nih, di mana suatu pelabuhan itu bisa ditentukan kriterianya ya, kriteria ukuran besar atau kecilnya pelabuhan, di mana banyaknya muatan. Jika banyaknya muatan yang dikerjakan 1 tahun, berarti masuk kriteria dalam pelabuhan ukuran besar. Jika banyaknya lebih dari berapa kontainer ya. Kemudian jumlah harga dari muatannya itu sendiri. Kemudian banyaknya kapal yang keluar masuk dalam 1 tahun. Kalau misalkan sehari ada 50 kali transhipment ya, dikalikan saja 365 hari ya. Kemudian jumlah tempat sandarnya yang tersedia, besarnya kapal yang dapat dikerjakan, banyaknya kontainer yang ditangani ya 1 tahun. Jadi kalau 1 hari ada 100 kontainer, dikalikan saja berapa 1 tahunnya. Kemudian fasilitasnya ini harus ada dermaga ya, kemudian ada tongkangnya juga, ada tempat labuhnya, kemudian rambu kapal harus ada, jembatan, dolphin, peran gelombang, dan yang lain-lain. Dan gudang, terutama gudang ya, tempat penyimpanan sementara. Nah, di sini juga ada pelabuhan di Indonesia, di mana yang kita ketahui Indonesia ini kurang lebih ada sebanyak 560 pelabuhan yang terdiri dari pelabuhan besar maupun pelabuhan kecil, dan di mana ada 110 pelabuhan relatif besar yang bersifat komersial dan dikelola oleh badan milik negara ya. Nah, dari ratusan pelabuhan dan dermaga yang bersifat khusus ini dapat dikelola oleh industri untuk melayani usaha pokoknya. Nah, di mana sedangkan untuk pelabuhan-pelabuhan kecil yang tersebar di pulau-pulau terpencil di seluruh Nusantara bersifatnya non komersial ya. Nah, di sini ada tugas ya yang perlu kalian mahasiswa kerjakan, ada 4 poin, di mana nanti pengerjaannya dikumpulkan melalui format PDF, boleh tulis tangan, boleh diketik. Ya. Sekian untuk materi hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Apabila nanti ada pertanyaan, boleh melalui form diskusi maupun grup WA. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.